dari kelompok 4 ingin mempresentasikan karya tulis ilmiah kami dengan judul Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan saya, Ketua Kelompok Hijrah Wardani Samit. Dengan saya, Rosanti Gita Safidrasi sebagai anggota kelompok. Dan saya, Dana Amir sebagai anggota kelompok. Dan saya juga atas nama Latif Lamida sebagai anggota kelompok. Dan saya Mulai Niltan sebagai anggota kelompok. Dan saya Samsul Suamole sebagai anggota kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijrah Wardani Samit dengan NPM 010122111253 sebagai ketua kelompok dalam mata kuliah Hukum Laut dengan tema Hukum Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Nah, pada kali ini saya akan membahas subtema pertama, yaitu karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di mana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari daerah lain. Wilayah ini memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk ekosistem terumbu karang, hutan bakau, dan padang lamun. Wilayah ini juga menjadi tempat hidup bagi banyak spesies laut dan darat, serta menjadi sumber daya penting bagi kehidupan manusia. Namun, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil juga sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan tekanan manusia. Perubahan iklim, peningkatan aktivitas manusia, dan polusi lain laut dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan wilayah ini. Nah, pesisir adalah wilayah yang unik karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya dua masa air dari daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi dan ekologi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Nah, keunikan wilayah pesisir dan laut serta beragamnya sumber daya yang ada mengisyaratkan pentingnya pengelolaan wilayah tersebut secara terpadu, bukan secara sektoral. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut, di mana pertama, secara empiris terdapat keterkaitan ekologis, yaitu hubungan fungsional baik antar ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Nah, dengan demikian, perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir, yaitu mangrove misalnya, cepat atau lambat akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan seperti industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain di lahan atas tidak dilakukan secara arif atau berwawasan lingkungan, maka dampak negatifnya akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut. Nah, kemudian yang kedua, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari dua macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan untuk kepentingan pembangunan. Kemudian yang ketiga, dalam suatu kawasan pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, maupun sebagainya. Padahal sangat sukar atau hampir tidak mungkin untuk mengubah kesenangan bekerja. Kemudian yang keempat, baik secara ekologis maupun ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokular adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Contohnya seperti pembangunan tambak udang di pantai utara Jawa yang sejak tahun 1982 mengkonversi hampir semua pesisir termasuk mangrove. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah kawasan pesisir pada umumnya merupakan sumber daya milik bersama atau common property resources yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Oleh karenanya,
Wajar jika pencemaran, overeksploitasi sumber daya alam, dan konflik pemanfaatan ruang menjadi kekhawatiran yang semakin mendapatkan sorotan dewasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan di bagian B, yaitu pengaturan hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 1. Kebijakan pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum termasuk kategori negara hukum modern. Konsepsi negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial. Normalisasi tujuan negara tersebut khususnya memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial antara lain termuat dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hak penguasaan negara mengatur tentang dasar-dasar sistem perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki dalam negara Indonesia. Tetapi pasal 33 bukan sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Nah, keterkaitan hak penguasaan negara dengan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut Bagirman dalam Abrar Saleng 2004 halaman 17, dia mewujudkan kewajiban negara, yaitu A. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. B. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan sebagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati oleh rakyat. C. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Ketiga kewajiban di atas sebagai jaminan bagi tujuan hak penguasaan negara atas sumber daya alam yang sekaligus memberikan pemahaman bahwa dalam hak penguasaan itu negara hanya melakukan bestuurder dan beheersder dan tidak melakukan eigensder. Artinya, secara kontrario, apabila hak penguasaan negara diartikan sebagai eigensder, maka tidak ada jaminan bagi pencapaian tujuan hak penguasaan negara, yaitu sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, Bagirman merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara sebagai berikut. 1. Penguasaan semacam kepemilikan negara, artinya negara melalui pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. 2. Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan. 3. Penyertaan modal dan dalam bentuk penguasaan perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu. Apabila konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara menurut W. Friedman dikaitkan dengan konsepsi hak penguasaan negara untuk kondisi Indonesia, dapat diterima dengan beberapa kajian kritis sebagai berikut. Abrar Saleng 2004 halaman 18-19. Pertama, hak penguasaan negara yang dinyatakan dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kesejahteraan rakyat. Fungsi negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada operasi swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk. Halo, perkenalkan, nama aku Tegar Gilang Madani dengan NIM 3300210172. Saya sebagai anggota kelompok. Oke, selanjutnya saya Tegar Gilang Madani akan melanjutkan presentasi 2. Kewenangan dan hak penguasaan negara. Konsep dasar hak penguasaan negara
termuat dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Penjelasan hak menguasai sumber daya alam oleh negara. Pertama, atas dasar ketentuan pasal 333 Undang-Undang Dasar 1 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai dimaksud dalam pasal 1, yaitu bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam dikuasai oleh negara. Lalu pasal 1 tersebut ayat 1 memberikan wewenang untuk menentukan hubungan hukum antara orang-orang dengan menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum. Wewenang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 untuk digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya pasal 2 Undang-Undang Pokok Agraria, menurut konsepnya dikuasai oleh negara bukan berarti dimiliki, melainkan diberi wewenang kepada negara untuk mengatur 3 hal. Mengatur menyelenggarakan peruntukan, 2 menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai, 3 menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi dan ruang angkasa. Kewenangan pemerintah pusat, yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat mencerminkan seluruh cabang-cabang pemerintah dan fungsi kenegaraan pada umumnya. Lanjut, pemberian kewenangan kepada daerah dilandasi kepada asas desentralisasi akan memberikan implikasi berupa penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan sebagaimana termuat dalam pasal 10 ayat 3 Undang-Undang 32 tahun 2004, yaitu A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Keamanan, D. Justisi, E. Moneter dan Fiskal nasional, F. Agama. Kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Maka pelimpahan kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan prinsip otonomi daerah mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah dalam undang-undang ini. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mengatur dalam pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Dengan demikian, pemerintah daerah mempunyai peran sangat penting dalam pemanfaatan semua potensi yang ada dan mengisi pembangunan nasional pada umumnya dan khususnya pembangunan daerah kesejahteraan terhadap berbagai potensi sumber daya kelautan yang dimilikinya, terutama bagi masyarakat adat yang mendiami wilayah pesisir. Dia hak wilayah masyarakat adat atas pesisir dan laut. Itu secara teoritis bahwa dimaksud hak adat wilayah adalah seperangkat aturan atau praktek pengelolaan atau manajemen wilayah dan sumber daya di dalamnya berdasarkan adat istiadat dilakukan oleh masyarakat pesisir pada desa negeri-negeri untuk Maluku bagian tengah. Selanjutnya, apabila variabel tersebut diidentifikasikan dalam upaya mencari jawaban mengapa hak wilayah laut dipraktekkan oleh suatu masyarakat, jawabannya adalah variabel yang mempengaruhi berlangsung hak wilayah laut lebih banyak terikat pada suatu variabel kunci, yaitu konflik. Disebabkan karena konflik merupakan suatu potensi yang cukup kuat atas berubahnya hak wilayah laut. Sekian dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi berikutnya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh anggota kelompok kami sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan yaitu poin C, bentuk-bentuk kewenangan pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Bentuk-bentuk kewenangan pemerintah dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk kepentingan sebagai berikut. A. Konservasi. Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah
upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesenambangan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan menetap, memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebutkan bahwa konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk 1. Menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. 2. Melindungi alur migrasikan dan biota laut lain. 3. Melindungi biota-biota laut dan melindungi status budaya internasional atau tradisional. Poin B. Pendidikan dan pelatihan. Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah juga dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Poin C. Penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemerintah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia. Setiap orang asing yang melakukan penelitian di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah dan harus mengikutsertakan peneliti Indonesia yang kemudian hasil dan peneliti tersebut harus diserahkan kepada pemerintah. Poin D. Budidaya laut. Pengembangan budidaya laut dikenal dengan marikultur harus dikembangkan, didukung dengan potensi yang cukup besar. Marikultur juga dinilai akan dapat berkontribusi besar untuk mendorong Indonesia menjadi poros maritim dunia. Poin E. Peristiwa adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Keperistiwaan. Poin F. Usaha perikanan dan kelautan serta industri perikanan secara lestari. Peluang pengembangan usaha kelautan dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Pengembangan usaha pengelolaan kelautan dan perikanan dapat digunakan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Diperkirakan sebesar 82 miliar per tahun. Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi penghasil produk perikanan terbesar di dunia karena kontribusi diperkirakan pada tahun 2004 sampai tahun 2009 terus mengalami kenaikan. Di samping itu, potensi-potensi lainnya melalui perlu dikelola seperti sumber daya yang tidak terbaharui agar dapat memberikan kontribusi yang nyata. Poin G. Pertanian organik. Wilayah pesisir merupakan wilayah dengan potensi yang sangat besar bagi perekonomian bila dikelola dengan baik dan berwawasan lingkungan. Pertanian merupakan salah satu sektor atau rutin selalu ada dalam rangka pemanfaatan wilayah pesisir.
sebagai salah satu sektor yang hampir rutin ada dalam pengguna wilayah pesisir. Sektor pertanian diharapkan mampu bersinergi dengan alam pesisir. Poin H, peternakan. Sebagian besar pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertinggal dilihat dari faktor-faktor geografis, ketersediaan sumber daya alam, dan keterbatasan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya. Pengembangan potensi ekonomi pulau-pulau kecil diarahkan pada pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif dari sumber daya alam dan jasa lingkungan yang dimiliki oleh pulau tersebut. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rina Amir, saya akan membaca materi sebelumnya yang telah dibacakan oleh teman saya dan akan saya lanjutkan, yaitu dia upaya mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan berbasis kepentingan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat atau komunitas yang hidup dan tumbuh di pesisir dan terikat dengan kearifan lokal setempat. Indonesia yang merupakan negara kepulauan, luas lautannya mencapai 70% dari total wilayah kepulauan. Kondisi laut yang sedemikian luas dengan sumber daya laut yang berlimpah seharusnya mampu membawa masyarakat pesisir hidup makmur dan sejahtera. Namun sebaliknya, masyarakat pesisir kurang berkembang dan terus dalam posisi marginal. Namun sejalan dengan perkembangan zaman, perkembangan wilayah pesisir mulai diperhatikan, mulai dari pembentukan regulasi yang berpihak pada program perkembangan wilayah pesisir, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Angka 2 untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, bahwa wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang kental dengan mempengaruhi oleh adanya perubahan iklim di darat maupun di laut. Selanjutnya, Bigen mengatakan bahwa wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Dengan demikian, pesisir merupakan bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut yang termasuk masih digunakan untuk kegiatan manusia. Di samping beberapa ciri pembangunan berpusat pada masyarakat untuk mewujudkan secara real perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis masyarakat, diperlukan terobosan-terobosan baru dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya yang bermukiman di pulau-pulau kecil serta menjaga kedaulatan melalui mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil harus disertai kewajiban mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan di wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Dari sudut pandang atau perspektif pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, suatu pembangunan di wilayah tertentu seperti kabupaten, provinsi, negara, kawasan regional, atau dunia dapat berlangsung secara berkelanjutan jika permintaan total atau total demand manusia terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tidak melampaui kemampuan suatu ekosistem wilayah pembangunan untuk menyediakan atau memproduksi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan tersebut dalam kurun waktu tertentu. Permasalahan lingkungan akan muncul jika permintaan manusia terhadap sumber daya alam atau jasa lingkungan tertentu melebihi kemampuan ekosistem wilayah untuk menyediakan sumber daya alam atau jasa lingkungan termaksud. Misalnya, pencemaran Teluk Jakarta oleh bahan organik dan logam berat yang selama ini terjadi adalah karena jumlah limbah organik dan logam berat yang dibuang ke dalam teluk ini melampaui kapasitas aslinya di dalam menyerap atau mengasimilasi atau menetralisir. Yang pertama, orientasi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Selama ini pembangunan yang dilakukan lebih banyak atau dominan berorientasi untuk meraih keuntungan ekonomi jangka pendek seperti industri, pemukiman, pertambangan, dan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang atau konservasi. Akibatnya, apabila terjadi konflik antara pemanfaatan sumber daya untuk tujuan jangka pendek dengan tujuan jangka panjang, maka seringkali pembangunan yang bertujuan jangka panjang tersisihkan. Fenomena seperti ini dapat dilihat dari kasus-kasus reklamasi Pantai Indah Kapuk, reklamasi Pantai Manado, dan beberapa kasus lainnya. Yang kedua, kesadaran akan nilai strategis sumber daya dapat pulih dan jasa lingkungan bagi pembangunan ekonomi masih rendah. Dari sisi nilai strategis, sumber hayati laut, sektor kelautan sebenarnya juga masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah dan dunia swasta, karena dianggap nilai strategisnya masih kurang menarik dibandingkan nilai ekonomi jangka pendek dan menengah sektor industri, pertambangan, dan pemukiman. Akibatnya, beberapa kawasan pesisir harus direklamasi untuk kepentingan kegiatan pembangunan seperti di atas. Padahal bila dihitung nilai ekonominya tidak kalah dengan nilai ekonomi sektor lainnya. Sebagai contoh hasil studi perhitungan nilai ekonomi sumber daya wilayah pesisir dan laut Indonesia, untuk hasil produksi hutan mangrove misalnya didapatkan nilai sebesar 10-20 US dollar per HA per tahun pada tahun 1978, dan nilai hasil produk perikanan dari kawasan ini tahun 1978 sebesar 50 dolar per tahun. Berdasarkan data yang diambil oleh Asian Wetland tahun 1992, Indonesia memiliki 2,7 juta HA. Dengan menggunakan perhitungan kasar, didapat nilai hasil produksi hutan mangrove adalah sebesar 27-54 juta US dollar per tahun, atau dengan nilai kurs 5 rupiah per dolar adalah sebesar 135-270 miliar rupiah. Sementara nilai hasil produk perikanan dari hutan mangrove didapat nilai sebesar 135 juta US dollar atau sebesar 675 miliar rupiah. Bandingkan dengan bantuan Singapura terhadap Indonesia ketika terjadi krisis moneter hanya sebesar 10 juta US dollar atau 50 miliar rupiah saja, atau hampir sama dengan nilai hasil produksi hutan mangrove saja. Bahkan tidak sampai 1/10 dari nilai hasil produk perikanan hutan mangrove. Sementara sumber daya yang dimiliki oleh sektor kelautan tidak hanya hutan mangrove saja, namun masih terdapat terumbu karang, padang lamun, dan rumput laut. 3. Tingkat pengetahuan dan kesadaran tentang implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi masih rendah. Rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran akan implikasi kerusakan lingkungan terhadap kesinambungan pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya permasalahan lingkungan. Karena sifatnya eksternalitas, maka perilaku kerusakan lingkungan tidak menyadari akan bahaya dari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan pembangunan. Demikian juga halnya dengan adanya tenggang waktu yang cukup lama. Dampak yang timbul dari suatu keinginan akan dirasakan pada masa yang akan datang. Hal ini akan berbeda jika sekiranya dampak tersebut bersifat eksternalitas, artinya perilaku pengerusakan lingkungan turut merasakan dampak negatif yang terjadi. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bahwa dampak yang ditimbulkan oleh mereka telah menyengsarakan pihak lain. 4. Ketidakalternatifan pemecahan masalah lingkungan. Tindakan destruktif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap sumber daya pesisir dan lautan disebabkan oleh 3 hal, yaitu pertama, ketidaktahuan,
dan ketidaksadaran bahwa kegiatan yang dilakukan telah mencekam kesinambungan sumber daya pesisir dan lautan. Rendahnya kesadaran atau karena ketidaktahuan masyarakat bahwa kegiatan yang bersifat destruktif akan mengancam kesinambungan sumber daya telah menjadi pemicu terjadi berbagai fenomena kerusakan lingkungan sebagai kerusakan terumbu karang, hutan mangrove dan sebagainya. Kedua tidak ada alternatifnya mata pencarian. Dalam banyak kasus sebenarnya masyarakat pesisir dan lautan telah memiliki pengetahuan dan tingkat kesadaran yang tinggi bahwa kegiatan yang destruktif akan menimbulkan masalah lingkungan yang akan berdampak negatif terhadap kehidupan dan lingkungan mereka. Namun karena tidak memiliki alternatif lain untuk menyambung hidup, maka kegiatan yang bersifat merusak lingkungan tetap mereka lakukan. Kasus ini banyak terjadi di perarian Teluk Lampung, di mana masyarakat pesisir di sana melakukan pemboman ikan di kawasan terumbu karang. Ketiga, adanya peluang untuk melakukan kegiatan yang bersifat destruktif, belum optimalnya lembaga atau instansi yang mengatur dan mengawasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir menjadi peluang untuk melakukan kegiatan destruktif. Pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum masih lemah. Pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum yang masih lemah telah memicu timbulnya berbagai permasalahan lingkungan. Kurangnya pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan hukum baik di tingkat bawah masyarakat maupun tingkat atas pemerintah untuk membuat kecenderungan kerusakan lingkungan lebih parah. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya suatu lembaga khusus yang independen dengan otoritas penuh melakukan pengawasan dan penegakan hukum mengatur pengelolaan sumber daya alam. Saat ini di Indonesia telah banyak hukum dan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan yang berkelanjutan.